Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi untuk pemenuhan tugas di mata kuliah kecerdasan buatan di Universitas Siber Asia. Saya Muhammad Ismail dari kelas IT 301 dengan NIM 2004 0101 0053. Tugas yang diberikan adalah review jurnal, dan untuk jurnal yang saya review berjudul Kecerdasan Buatan sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan, dari jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Niponegoro volume 4 nomor 4 dengan ISSN 2598-3040 tahun 2020 halaman 453 sampai dengan 460. Jurnal ini ditulis oleh Athanasia Oktaviani Puspita Dewi. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk meneliti kesediaan bidang-bidang dalam kecerdasan buatan yang dapat diimplementasikan pada perpustakaan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, di mana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, lalu kemudian menelaah layanan perpustakaan yang dapat memanfaatkan kecerdasan buatan yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Pada landasan teori, penulis menjelaskan tentang pengertian kecerdasan buatan, di mana menurut Luger dan William, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Lalu juga menurut Hug dan Fitter, kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Kemudian beberapa bidang kecerdasan buatan juga dijelaskan dalam landasan teori ini, di mana menurut O'Brien dalam Kadir dan Tera, itu pengelompokan domain aplikasi kecerdasan buatan dapat dibagi menjadi 3 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi pengetahuan kognitif, di mana mencakup bidang-bidang seperti sistem pakar, sistem belajar, logika kabur, algoritma genetika, jaringan saraf, dan agen cerdas. Lalu ada aplikasi robotika, mencakup bidang persepsi visual, rangsangan, ketangkasan, daya penggerak, dan navigasi. Lalu yang ketiga adalah aplikasi antarmuka alami, seperti bahasa alami, pengenalan percakapan, antarmuka multisensor, dan VR atau virtual reality. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing adalah bidang kecerdasan buatan yang berurusan dengan pemahaman bahasa manusia. Contohnya seperti Google Translate atau penerjemah bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, pengolahan bahasa alami ini biasanya berbentuk software penerjemah. Di dalamnya banyak kosakata yang tersimpan, lalu menganalisis kata yang akan diterjemahkan, dan kemudian mencocokkan dengan tata bahasa yang benar sehingga mengeluarkan output berupa terjemahan dari kata atau kalimat yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah computer vision atau visi komputer. Ini adalah satu bidang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Konsep pada visi komputer adalah komputer dilengkapi dengan kamera video atau kamera foto, kamera menangkap gambar dan mengolahnya menjadi isyarat digital dan menempatkannya dalam penyimpanan. Selanjutnya, program kecerdasan buatan akan melakukan analisis terhadap data gambar yang sudah ada,
Kemudian program ini dapat mendeteksi keberadaan objek-objek yang terdapat pada gambar, misalnya seperti pada Google Lens. Lalu ada voice recognition, ini satu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Lalu ada robotika. Robotika ini studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Lalu ada sistem pakar. Nah, di sini menurut Horn dan dalam Kadir dan Tera, sistem pakar adalah sistem yang meniru kepakaran atau keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Nah, sistem pakar ini juga disebut sistem berbasis pengetahuan atau knowledge based system. Lalu ada logika kabur atau fuzzy logic. Ini adalah satu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Nah, teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Yang selanjutnya ada jaringan saraf atau neural network. Nah, ini juga kadang disebut artificial neural network atau ANN atau komputasi saraf, neural computing. Nah, ini adalah satu bidang kecerdasan buatan yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pattern atau pola. Lalu ada algoritma genetika. Algoritma genetika adalah satu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah dengan lebih baik. Lalu ada sistem AI hibrida. Sistem AI hibrida atau terkadang dinamakan sistem kecerdasan hibrida atau hybrid intelligence system itu sistem yang menggabungkan beberapa teknologi kecerdasan buatan untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan dari masing-masing teknologi. Kemudian yang terakhir ada agen cerdas. Nah, Russell dan Peter mendefinisikan agen sebagai sesuatu yang dapat dipandang menangkap lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan melalui efektor. Contoh penerapan agen cerdas seperti pada Google Assistant, di mana kita bisa memberikan perintah, lalu Google Assistant akan menjalankan perintah tersebut seperti menyalakan lampu atau mematikan lampu, atau secara otomatis diatur waktu-waktu tertentu misalnya. Nah, kita lanjutkan ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini dijelaskan bahwa hampir semua perpustakaan itu menggunakan teknologi informasi pada saat ini. Dari hal kecil seperti mengolah data perpustakaan yang menggunakan software pengolah kata ataupun spreadsheet, hal itu adalah satu penerapan teknologi informasi. Nah, untuk mengenal beberapa bidang kecerdasan buatan yang bisa dimanfaatkan di perpustakaan, maka diberikan beberapa contoh. Seperti yang pertama, untuk pengolahan bahasa alami. Nah, pengolah bahasa alami pada perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk menerjemahkan koleksi yang berbahasa asing misalnya menjadi bahasa Indonesia. Lalu untuk visi komputer. Visi komputer di dalam perpustakaan bisa dimanfaatkan seperti untuk mengidentifikasi pengukuran dimensi buku secara otomatis. Misalnya meletakkan buku pada posisi tertentu lalu kamera menangkap objek tersebut dengan bantuan AI. Dari hasil tangkapan kamera tersebut dapat diketahui panjang, lebar, dan tebalnya buku misal. Lalu untuk voice recognition, di dalam perpustakaan bisa dimanfaatkan misalnya menyebutkan judul yang panjang dengan hanya menggunakan perintah suara atau mencetak katalog buku menggunakan perintah suara dan lain-lain. Lalu untuk robotika, penggunaan robot di dunia perpustakaan bisa dimanfaatkan sebagai robot yang bisa misalnya mengambilkan koleksi bahan pustaka atau buku di satu tempat dengan nomor rak, letak rak, dan sebagainya, maka robot bisa diinstruksikan untuk mengambil sebuah koleksi perpustakaan. Lalu contoh lainnya dengan sistem pakar. Nah, ini dapat dibuat sebuah sistem selayaknya seorang pakar perpustakaan. Pakar perpustakaan itu seperti pustakawan, karena pustakawan menyimpan banyak informasi mengenai perpustakaan, baik secara teori maupun dalam praktiknya. Masih ada yang lainnya seperti jaringan saraf. Jaringan saraf di perpustakaan dapat digunakan sebagai penemuan pola peminjaman buku pada pemustaka misalnya.
Lalu ada agen cerdas. Ini dapat dimanfaatkan sebagai pemandu dalam menggunakan online public access catalog atau menciptakan OPEC sendiri. OPEC Assistant yang nantinya dapat dengan mudah melakukan pencarian mandiri tanpa bertanya kepada pustakawan. Dan pengunjung hanya cukup berinteraksi dengan agen OPEC tersebut. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Kecerdasan buatan ini memiliki banyak sekali bidang, seperti tadi pengolah bahasa alami, fisik komputer, pengenalan percakapan, robotika, sistem pakar, lagi logik, jaringan saraf, algoritma genetika, sistem AI hibrida, dan agen cerdas. Untuk penerapan pada perpustakaan, itu bisa memilih satu atau beberapa gabungan dari bidang-bidang tersebut, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan itu sendiri dan juga kemampuan dari perpustakaan itu. Demikian review jurnal yang saya buat. Semoga bisa memenuhi kewajiban tugas saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan di Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.